Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Farida, mahasiswa PG Pradebatan 2023 gelombang 1. Kali ini saya akan membahas koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi topik 2. Sebelum itu kita harus memahami apa pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah suatu pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar yang beragam dari setiap peserta didik di dalam kelas. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan pengalaman belajar yang relevan, menantang, serta bermakna, sesuai dengan tingkat pemahaman serta gaya belajar setiap peserta didik. Pada pendekatan pembelajaran berdiferensiasi, guru bukanlah harus memberikan pembelajaran yang berbeda untuk setiap peserta didik, melainkan setiap guru harus memahami cara belajar anak, sehingga guru perlu menyiapkan strategi yang berbeda-beda sesuai kondisi peserta didik di dalam kelas. Apa saja keberagaman kebutuhan peserta didik di dalam kelas? Guru perlu mengetahui keberagaman di antara setiap anak di dalam kelas. Perbedaan yang ada pada peserta didik dapat diidentifikasi oleh 4 faktor. Yang pertama yaitu kesiapan belajar. Kesiapan belajar masing-masing peserta didik ditentukan oleh pengetahuan awal mereka terhadap suatu topik materi yang akan dipelajari. Kemudian yang kedua adalah gaya belajar. Gaya belajar yaitu cara yang paling efektif dalam menyerap informasi atau pembelajaran. Secara umum, gaya belajar peserta didik ada 4, yaitu kinestetik, audio, visual, dan audiovisual. Yang ketiga yaitu minat dan bakat. Minat dan bakat merupakan kecenderungan peserta didik pada suatu hal. Contohnya, ada peserta didik yang minat kepada olahraga, ada yang seni, sains, dan semacamnya. Cara menanganinya, apabila disajikan suatu masalah untuk dieksekusikan atau dipecahkan, bisa dikelompokkan sesuai minat peserta didik. Kemudian yang terakhir yaitu kecepatan belajar. Kecepatan belajar merupakan kemampuan dalam memahami informasi atau pelajaran sesuai waktu yang dibutuhkan masing-masing anak. Ada anak yang cepat memahami materi dengan 1 kali pertemuan, atau ada anak yang lambat dalam memahami materi. Guru perlu mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik agar mereka mengalami pembelajaran yang bermakna dan berpihak kepada dirinya. Lantas dari keberagaman tersebut, bagaimana cara guru mengakomodir keberagaman peserta didik dalam pembelajaran? Cara menyikapi keberagaman yang ada pada peserta didik, guru dapat menyesuaikan aspek pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Adapun aspek pembelajaran berdiferensiasi yang dapat diterapkan, yaitu yang pertama, konten, kemudian proses, yang nomor 3 produk, dan yang terakhir adalah lingkungan belajar. Cara menyikapi keberagaman yang ada pada peserta didik dengan menyesuaikan aspek pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Adapun aspek yang ada dalam pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama adalah berdiferensiasi konten. Konten merupakan materi pembelajaran yang akan diterima oleh peserta didik. Konten atau materi dapat dibedakan sebagai tanggapan terhadap kesiapan, minat, dan profil belajar peserta didik. Diferensiasi konten berhubungan dengan pengetahuan apa yang akan dipelajari oleh peserta didik. Dalam hal ini, guru dapat memodifikasi cara setiap peserta didik memahami suatu materi pembelajaran, menyesuaikan dengan tingkat kesiapan belajar peserta didik. Yang kedua yaitu berdiferensiasi proses. Diferensiasi proses mengacu pada cara peserta didik memahami atau memaknai apa yang akan dipelajari. Guru harus memahami apakah peserta didik mampu belajar secara mandiri ataukah berkelompok. Identifikasi kebutuhan peserta didik selama proses pembelajaran itu merupakan hal yang penting bagi seorang guru. Guru perlu melakukan variasi proses pembelajaran bergantung pada bagaimana peserta didik belajar, atau disebut dengan gaya belajar. Karena dengan demikian, guru dapat memberikan kegiatan-kegiatan belajar yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Sehingga guru perlu menyediakan model-model pembelajaran sesuai dengan gaya mereka. Guru juga harus memastikan bahwa setiap peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dengan cara yang terbaik.
sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga yaitu berdiferensiasi produk. Diferensiasi pada produk berupa variasi hasil dari tugas pembelajaran atau variasi untuk penilaian hasil belajar peserta didik. Tugas dan penilaian untuk masing-masing peserta didik dibuat beragam, namun masih tetap mengacu pada tujuan pembelajaran yang sama. Berdiferensiasi produk bukanlah suatu hal yang tabu. Peserta didik tidak diikat atau tidak dikekang untuk memenuhi capaian pembelajaran dengan hasil yang sama, melainkan guru mengakomodir kemampuan mereka dalam pencapaian tujuan pembelajaran, baik itu bentuknya berupa produk, kinerja, ataupun hal lain yang sebagainya. Dan yang keempat adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan salah satu hal yang penting untuk diperhatikan, karena berkaitan dengan keberlangsungan suatu proses pembelajaran di dalam kelas. Yang dimaksud berkaitan di sini adalah suatu kondisi pengaruh serta rangsangan yang berasal dari luar yang memberi pengaruh pada peserta didik, di mana hal-hal tersebut juga meliputi beberapa hal seperti pengaruh fisik, sosial, dan juga intelektual. Lingkungan belajar dapat mengoptimalkan kondisi kelas secara fisik maupun psikologis. Kondisi kelas yang mendukung pembelajaran akan membantu peserta didik mengendalikan kelas agar kondusif selama pembelajaran. Lingkungan belajar yang dimaksud meliputi tata letak pengaruh ruang kelas untuk kegiatan belajar. Pengaturan setting ruang kelas disesuaikan dengan berbagai jenis aktivitas kegiatan pembelajaran. Misalnya, tempat duduk peserta didik dibuat tidak monoton dan diatur sesuai dengan aktivitas yang akan dilakukan oleh peserta didik. Tempat duduk peserta didik bisa dibuat secara melingkar, berkelompok, kotak, berbaris, berpasangan. Lalu, apa sih keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan materi di mata kuliah lain? Yang pertama, mari kita bahas keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan filosofi pendidikan. Ada dua pemikiran Ki Hajar Dewantara yang selaras dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Adapun tujuan pendidikan yang dimaksud yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik itu sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pemikiran Ki Hajar Dewantara ini secara tidak langsung menyuarakan bahwa peserta didik itu dituntun memahami materi sesuai dengan kemampuan dan karakteristik mereka sebagai anak-anak. Sehingga guru di sini berperan menjadi fasilitator, mengakomodir kemampuan anak-anak untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini selaras dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang mengedepankan keberagaman peserta didik untuk diakomodir dalam pembelajaran yang berpihak pada mereka, sesuai dengan keinginan dan karakteristik mereka. Kemudian yang kedua yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang manusia yang merdeka. Yang dimaksud dengan manusia merdeka di sini yaitu pendidikan dan pengajaran harus mampu memanusiakan manusia. Artinya, manusia yang merdeka adalah manusia yang secara lahir dan batin tidak bergantung terhadap orang lain, melainkan mampu berdiri sendiri dengan kaki mereka. Hal ini juga sesuai dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi yang mengutamakan kemampuan masing-masing peserta didik. Guru harus mampu menguatkan profil pelajar mereka sesuai dengan kemampuan anak-anak. Guru tidak bisa memaksakan kehendaknya di luar kemampuan anak, melainkan guru harus mampu mengembangkan kemampuan anak sehingga anak tersebut dapat menggunakan kemampuannya untuk hidup di masyarakat, baik secara berkelompok maupun bersosialisasi. Anak harus mempercayai kemampuan yang ada pada dirinya tanpa merasa iri dan malu terhadap kemampuan orang lain. Selanjutnya yang kedua, keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Materi pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya memberikan saya pengetahuan bahwa anak memiliki gaya, minat, kemampuan, serta kesiapan belajar yang berbeda. Untuk itu, guru perlu melakukan tes di awal pembelajaran sebagai bahan membuat rencana pembelajaran. Hal ini juga selaras dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi
yang mengedepankan keberagaman, karakteristik, kesiapan belajar, serta profil belajar peserta didik untuk mengelolanya dalam kegiatan pembelajaran dari segi konten, proses, produk, dan lingkungan belajar. Keselarasan antara dua materi ini menguatkan pemahaman bahwa guru perlu memperhatikan keberagaman karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik, selain sebagai bahan membuat rencana pembelajaran, juga untuk mengelola pembelajaran di dalam kelas. Sekian penjelasan koneksi materi pembelajaran berdiferensiasi dengan mata kuliah lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.